Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Bertemu kembali bersama saya, Nata Alui Duha, pada channel Nias Universe, Jagat Nias. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang Omo Niha, Omo Hada, rumah adat Nias yang begitu terkenal. Rumah adat Nias adalah salah satu produk kebudayaan leluhur orang Nias yang sungguh memiliki nilai yang tinggi dan sungguh memiliki keunikan dan keunggulan. Mengapa unggul? Mengapa unik? Mengapa luar biasa? Karena memang fungsi rumah tradisional atau fungsi rumah adat Nias itu sungguh memiliki nilai-nilai dalam kehidupan orang Nias. Tetapi di balik rumah adat Nias atau nama lamanya disebut Omo Niha, lalu kemudian menjadi Omo Hada, apakah Anda mengetahui sejarah di balik rumah adat Nias tersebut? Kalau kita bicara soal sejarah di balik sesuatu atau di balik rumah adat Nias, tentu kita akan bicara tentang siapa yang memulai, siapa yang membawa, dan siapa yang membangun, menginisiasi rumah adat atau rumah Nias yang kita kenal sekarang ini. Selain itu, kemudian kita akan bertanya, di mana dimulai? Di mana dan sejak kapan? Lalu bagaimana penyebarannya? Bagaimana pada awalnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita siapa yang membawa pengetahuan tentang arsitektur tradisional menyangkut rumah adat Nias atau Omo Niha atau Omo Hada. Dalam cerita-cerita atau berdasarkan penuturan tradisi lisan di Pulau Nias, kita mendengarkan bahwa satu yang pasti bahwa salah seorang leluhur Nias di antara para leluhur yang lain, yaitu Hia Walangi Adu atau Hia Walangi Luo atau Hia. Dia disingkat saja disebut Hia. Ini salah seorang leluhur yang ada di Pulau Nias yang menjadi cikal bakal leluhur masyarakat Nias, selain leluhur-leluhur yang lain, yaitu Geje, Hulu Beredane, Daeli Sanautalinga, dan Hia tadi. Salah satu lagi yaitu Balugu Lomewena yang kemudian keturunannya yang diturunkan di Pulau Nias dan menjadi cikal bakal leluhur orang Nias juga. Nah, jadi Lomewena dia tidak turun, tetapi katanya anaknya atau cucunya yang diturunkan di bumi Pulau Nias dan menjadi cikal bakal leluhur orang Nias juga sampai saat ini. Kita tidak akan bicara soal leluhur, kita akan bicara soal siapa yang memulai, siapa yang membawa pengetahuan yang luar biasa itu, arsitektur di Pulau Nias hingga saat ini. Salah satu yang paling terkenal, produk kebudayaan yang paling terkenal dari leluhur orang Nias adalah rumah adat. Nah, dalam syair-syair yang disebut dengan Ho-Ho di Pulau Nias, dari cerita-cerita kita mendengarkan bahwa salah seorang dari leluhur tadi yang diturunkan dari atas langit, diturunkan dari
langit lapisan yang kesembilan katanya itu dalam tradisi lisan atau tuturan lisan dikatakan bahwa Hia itu diturunkan dari atas langit atau lapisan langit itu bersama dengan Omo, diturunkan bersama dengan rumah dan satu peti yang berisi semua peralatan kebudayaan. Istilahnya dikatakan, sering disebut begini, ladada raya hia, ladada yugeje, ladada ho badroi kede. Itu sering dikatakan. Nah, lalu dikatakan lagi, ketika hia itu diturunkan, ladada fa baya osali, ladada fa baya omo. Dia diturunkan bersama dengan osali. Osali itu adalah merupakan peti yang berisi semua perlengkapan kebudayaan. Nah, itu diturunkan bersama Hia oleh ayahnya. Lalu apalagi, yaitu rumah, katanya rumah. Karena ceritanya begini, Hia itu adalah salah seorang putra dari bapaknya. Kalau cerita-cerita di Nias Utara sering dikatakan bahwa Hia itu adalah putra kesayangan dari ayahnya bernama Sirau. Nah, namun demikian dia bukanlah yang menjadi ahli waris dari kerajaan yang tinggal di atas langit itu, di lapisan langit, yaitu di Tete Holi Anaam. Dia memang putra kesayangan, tetapi dia tidak menjadi pengganti ayahnya atau ahli waris dari kerajaan yang ada di lapisan langit ke-9, yaitu di Tete Holi Anaam. Tetapi sebagai tanda, sebagai bukti kesayangan ayahnya Sirau ketika dia diturunkan di bumi Pulau Nias ini, itu Hia, maka dia diturunkan bersama dengan rumah, bersama dia juga diturunkan peti yang berisi semua peralatan kebudayaan, dan semua bibit, semua yang namanya 9 bibit yang berkaitan dengan kehidupan, mulai dari padi, bibit babi, kemudian sirih, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada zaman dia kemudian, pada zaman dia itu, dia seperti membawa perubahan yang besar. Dia membawa sisiwa motoi. Sisiwa motoi itu semua perlengkapan atau bidang-bidang keahlian yang dia bawa. Selain dari pengetahuan arsitektur tadi dengan rumah. Itu artinya bahwa dia yang membawa pengetahuan tentang arsitektur dan tentang hukum, yaitu tadi yang simbolnya adalah osali, hukum, yang sekarang kemudian kita kenal sebagai simbol atau nama atau istilahnya adalah Fonrake. Jadi dia yang memulai pertama sekali tentang pembangunan rumah. Yang kedua, dia yang memulai pertama sekali pada awalnya hukum adat yang ada di Pulau Nias ini yang disebut dengan Fonrake. Nah, Hia adalah sosok yang membawa rumah atau pengetahuan tentang rumah. Kalau dalam tuturan lisan tadi dikatakan bahwa Hia yang membawa pengetahuan tentang arsitektur atau bagaimana membangun rumah adat yang kita kenal sekarang ini, dan berbagai pengetahuan lainnya, bidang pertanian, peternakan, bidang pandai besi, kemudian bagaimana bertani dengan selayaknya. Nah, maka itulah yang menjadikan Hia menjadi manusia yang boleh dikatakanlah manusia yang punya peradaban yang luar biasa tinggi dan juga pengetahuan yang sungguh memadai, sehingga dia boleh dikatakan atau disebut sebagai leluhur yang paling jenius dan berintelektual. Ini nanti bisa dibuktikan dengan bagaimana pengaruhnya di Pulau Nias ini. Semua keturunannya
semua orang yang sudah hadir di bumi Pulau Nias ini sebelumnya mengikatkan diri, mendekatkan diri kepada Hia, karena dia adalah manusia yang punya pengetahuan, punya peradaban tinggi, dan punya pengetahuan yang cukup untuk melindungi, untuk mempertahankan dirinya. Ketika dia sampai di Pulau Nias ini, rupanya sudah ada manusia yang kian ada yang menghuni Pulau Nias ini. Dan manusia-manusia atau kelompok manusia yang sudah ada sebelumnya itu belumlah memiliki pengetahuan tentang hunian permanen atau menghuni tempat yang seperti kita huni sekarang ini. Mereka hanya tinggal di dalam gua, sehingga dikatakan bahwa Niha Sitoroi Bardanu, mereka tinggal di dalam gua. Niha Sitoroi Bardanu, Siso Bardanu. Nah, orang-orang yang tinggal di dalam tanah atau di dalam lubang tanah, dan bahkan juga dikatakan ada manusia yang tinggal di atas pohon. Nah, itu yang kita sebut kemudian sampai sekarang kita kenal sebagai Bela atau Onobela, atau di tempat disebut dengan Sowanua. Jadi manusia yang tinggal di dalam gua, manusia yang belum mengenal pola hunian menetap pada saat itu, dan mereka itulah yang belum punya peradaban yang tinggi. Mereka masih belum mengenal pertanian, belum mengenal pandai besi, belum mengenal barang-barang atau benda-benda logam yang masuk di Pulau Nias ini. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh Hia atau kelompok Hia, leluhur bernama Hia ini. Sehingga ketika dia masuk di Pulau Nias ini, dia membawa perubahan besar. Dia membawa kemajuan besar di berbagai kehidupan, yaitu dengan membangun hunian menetap dengan rumah adat yang seperti kita lihat ini. Saya tinggal di rumah adat, kemudian dengan pengetahuan pertanian, dengan pengetahuan hukum adat, dengan pengetahuan agama, dan sejak itu kemudian masyarakat yang sudah ada, sejak Hia kemudian tiba di Pulau Nias, generasi-generasinya setelah itu mengenal kelas sosial. Jadi sudah ada yang namanya manusia elit dan manusia menengah, manusia yang tidak berkualitas. Sejak itu sudah ada kemudian istilah sampai sekarang bekasnya Yasi Ulu, kemudian Sato, kemudian Saruyu atau Warakana. Nah, ini penggolongan-penggolongan ini, klasifikasi ini dimunculkan, ini muncul karena perbedaan pengetahuan dan kualitas manusia yang hadir pada saat itu. Jadi boleh dikatakan bahwa strata sosial itu mulai ketika Hia ini juga masuk karena pengetahuan yang dia bawa di Pulau Nias. Jadi yang membawa dan memulai pembangunan rumah adat di Pulau Nias adalah leluhur yang bernama Hia. Itu bisa kita ambil kesimpulan dari tuturan lisan yang disebut syair-syair Hoho tadi, bahwa ladada fabaya osali, ladada fabaya omo, fauhenya fefu di siwa bere daneme ba siwa motoi. Bersama dia ada 9 bibit dan 9 nama-nama lain yang bidang kehidupan yang diikutkan bersama dia. Bahkan juga ayahnya sebelum dia diturunkan katanya pelayan atau abdi diturunkan dulu supaya ada yang melayani leluhur bernama Hia ini. Jadi jelas dia yang memulai pembangunan atau pengetahuan arsitektur tentang rumah adat di Pulau Nias ini. Yang berikutnya di mana dia mulai? Kalau kita bicara soal tempat. Nah, ketika Hia ini diturunkan, itu diturunkan dalam istilah tuturan lisan. Tetapi kalau kita pakai pengetahuan yang modern, kita harus mengatakan bahwa ketika dia tiba di Pulau Nias, Hia ini sampai atau tiba dan menetap di Sifalagegomo Berenadu. Di Sifalagegomo itu disebut
di Sifalagegomo atau di Gomo, di wilayah Gomo, khususnya di Sifalagegomo. Kemudian ada tambahan nama Berenadu karena pengaruh Hia di situ yang memulai kepercayaan, yang memulai hukum adat sehingga disebut Berenadu. Dialah yang memulai tradisi tentang Fodrake dan kepercayaan pada roh leluhur yang kemudian berwujud pada kepercayaan membuat patung yang dianggap sebagai sarana untuk memuji, menyembah roh leluhur yang ada di dalamnya, sehingga disebut sebagai Berenadu. Asal muasal pembuatan atau penyembahan patung di Pulau Nias. Jadi di situ di Gomo dimulai, lalu baru menyebar ke seluruh wilayah Pulau Nias. Rumah yang dibangun di Gomo itu tidaklah selengkap, tidaklah seindah, tidaklah sesempurna yang kita lihat sekarang. Dimulai dengan coba-coba. Saya punya keyakinan rumah yang mereka bangun diuji coba dulu. Pertama, mereka hanya mendirikan pondok sederhana. Pondok sederhana itu biasanya mereka buat saja 4 tiang, lalu mereka tancapkan ke dalam tanah. Lalu dari situ mereka belajar tentang apa fenomena alam yang terjadi di Pulau Nias. Nah, dari situ mereka tingkatkan kualitas. Jadi tidak sekaligus ketika mereka membangun rumah adat itu langsung seperti sekarang ini. Jadi melalui uji coba yang panjang sekali, yang lama sekali, membutuhkan waktu yang lama. Dan ketika kemudian mereka mengetahui ada fenomena alam seperti gempa bumi, Durudane, Siheu yang ada di Pulau Nias, maka mereka kembangkan pola hunian tadi menjadi yang seperti sekarang. Nah, ada seorang tukang yang ada di bawah Matalo, dia mengatakan kepada saya bahwa dulu ketika mereka mulai pembangunan rumah adat di Pulau Nias ini oleh leluhur, bukanlah seperti sekarang. Itu kalau seperti sekarang tiangnya itu ada batu alas yang memisahkan tiang kemudian tanah. Jadi di antara tiang itu ada isolasinya, ada pemisahnya, yaitu batu alas dari tiang itu. Nah, dulu tidak demikian. Jadi mereka tancapkan pertama sekali di dalam tanah, tetapi kemudian belajar kelemahan itu. Dari situ apa kelemahan-kelemahannya, terutama juga karena kalau tanah itu basah, kemudian mereka menemukan metode baru, yaitu dengan mengisolasi atau memberikan batu alas dari tiang-tiang tersebut. Itu salah satu. Nah, karena mereka mengetahui bahwa Pulau Nias adalah pulau yang sering diguncang atau digoyang oleh gempa bumi. Nah, itulah makanya mereka mengembangkan rumah adat Nias yang kita kenal sekarang ini. Nah, lalu pertanyaannya, kalau yang memulai dan dimulai di Gomo, lalu yang memulainya adalah ya, mengapa bentuk, mengapa model, mengapa wujud rumah adat sekarang berbeda-beda? Nah, itulah kehebatan para leluhur atau generasi setelah dia itu, keturunan-keturunannya itu. Mereka tidak berpikir statis. Setelah diciptakan rumah hunian, rumah sebagai hunian permanen atau tempat sebagai hunian permanen, mereka terus belajar dari situ, mereka menganalisa kelemahannya dan kemudian meningkatkan kualitas dari produk kebudayaan mereka tersebut. Dan itu kita bisa melihat, misalnya rumah di Gomo, bagaimana rumah itu pada awalnya sebegitu saja. Ya, begitu kasar dan sebagainya. Dan ketika keturunannya ini berpindah kemudian menyebar ke berbagai tempat di Pulau Nias. Kalau kita lihat misalnya ada sosok yang paling berpengaruh menyebarkan pengetahuan itu. Misalnya salah seorang keturunannya itu bernama Sadawa Mele. Sadawa Mele yang kemudian punya putra atau anak-anak seperti Mele, Jine, dan lalu belum lagi anak-anaknya yang lain. Mereka kemudian migrasi di wilayah Tebu Dalam sekarang. Ada di Majine, ada di wilayah Onolalu, dan ada di wilayah Maniamele. Dari sana mereka sudah punya pengetahuan dari kampung halamannya tentang
bagaimana membangun rumah adat. Tetapi ketika mereka sampai di wilayah atau di lokasi, di tanah yang baru, mereka mengembangkan pengetahuan itu seperti yang kita lihat sekarang ini. Rumah tadi tidak lagi persegi 4 yang seperti yang ada di Gomo, melebar ke samping, tetapi persegi 4 memanjang ke belakang seperti perahu. Apalagi dengan 2 sikeli atau 2 balok panjang melengkung yang ada di samping kedua sisi rumah tersebut. Itu yang disebut dengan sikeli atau di tempat lain disebut ewe. Nah, mereka menyempurnakan pengetahuan tersebut. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah penyempurnaan pengetahuan arsitektur mereka tentang bagaimana membangun rumah adat. Jadi kita bisa melihat dari Gomo, masih kita lihat seperti kasar sekali, sampai ke wilayah Teludalam kemudian berubah sampai sempurna. Dan puncaknya adalah rumah besar atau omonifulasara yang memiliki arsitektur yang hampir sempurna. Saya katakan hampir sempurna karena tidak tertutup kemungkinan itu pasti sebagai produk kebudayaan pasti ada kelemahannya, dan itu bisa ditingkatkan terus dan masih bisa dinamis. Dia bisa dilihat apa kelemahannya, sehingga boleh dikatakan tidak ada produk kebudayaan yang paling sempurna atau yang sempurna, karena kebudayaan itu dinamis, bukan statis. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah adat besar omonifulasara, itu adalah produk kebudayaan yang tadi yang mendekati kesempurnaan. Jadi melalui proses ada evolusi yang terjadi, ada penyempurnaan, ada peningkatan kualitas, ada upgrade fungsi. Jadi itu kemudian yang menyempurnakan dari produk kebudayaan itu. Itu salah satu. Nah, bagaimana dengan di tempat lain? Jadi kalau kita lihat dari Gomo sampai ke wilayah Teludalam, kalau kemudian kita lihat dari Gomo sampai ke Babawlato, Ida Negao, kemudian sampai di Gunung Stoli, yang kemudian menghasilkan rumah oval atau obo atau rumah seperti di mana saya sedang berbicara ini disebut dengan omo majinge atau omo laraga, rumah yang berbentuk oval. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu juga butuh proses. Bagaimana mereka menunjukkan kualitas, membuktikan kualitas diri mereka, kualitas pengetahuan mereka, menyempurnakan ide dasar yang telah mereka dapat dari kampung halaman mereka. Kita lihat, kalau tadi bentuk rumah adat yang ada di Gomo adalah persegi 4 melebar ke samping, kemudian ketika sampai dia ke wilayah Babawlato berpindah sedikit dari wilayah Gomo, itu kemudian keempat sudut itu sudah mulai sedikit menghilang. Jadi sudah mulai dibentuk keempat sudut dari rumah itu tidak lagi 4 segi, tetapi sudah mulai ditempel dinding, kemudian dipotong supaya tidak lagi kelihatan segi atau sudut segi 4-nya. Nah, sampai dia ke wilayah atas lagi kemudian masih sama dan Negao lain sebagainya. Ketika sampai kemudian di Gunung Sitoli, di Idanoi, dan menyebar ke seluruh Pulau Nias, sudut itu sudah menjadi hilang dan menjadi oval seperti yang kita lihat, yang kita saksikan pada rumah di mana saya sedang bicara ini. Nah, itu jadi ada penyempurnaan, ada keinginan untuk membuktikan jati diri, bagaimana mereka juga menghadirkan hasil pemikiran, mempresentasikan, menghadirkan, memperlihatkan jati diri mereka, pengetahuan yang baru mereka kembangkan, yang sebenarnya dasarnya dari rumah atau pengetahuan yang telah mereka kembangkan di kampung halaman mereka sendiri. Itu luar biasa. Jadi mereka tidak berhenti pada satu ide yang sudah ada, tetapi mereka terus-menerus meningkatkan kualitas dari rumah tersebut. Nah, jadi penyebaran, pertanyaannya siapa yang kemudian menyebarkan itu? Saya punya keyakinan begini, dari cerita-cerita, dari tuturan lisan yang sungguh hidup
di tengah masyarakat kita di Pulau Nias. Kalau tadi saya bicara soal salah seorang putra dari Hia itu bernama Sadawa Mele, seperti sering diceritakan di wilayah Teluk Dalam, maka ada lagi putra atau cucu keturunan dari Hia tersebut bernama Ho. Bahkan ada yang mengatakan Ho itu adalah Hia, Hia adalah Ho. Tetapi saya cenderung mau mengatakan di sini adalah Ho itu adalah keturunan dari Hia. Hia yang punya keturunan bernama Ho, kemudian Ho ini mengembara ke berbagai tempat di Pulau Nias. Mulai dari pertama dari Gomo, kemudian masuk ke wilayah Ida Negabo Gide, dan disitulah kemudian dia membangun satu kebudayaan baru, memulai kebudayaan baru hingga sampai di Telamaira ketika dia menikah lagi di situ dan ketemu dengan keturunan leluhur bernama Daili tadi, ya, yang kemudian dia kawin dengan putri dari Gea. Dia kawin dengan putri Gea. Gea adalah generasi ke-14 dari keturunan Daili. Nah, dia kawin. Dan disitulah kemudian pembauran kebudayaan itu terjadi. Dari mana kita lihat? Misalnya dari kebudayaan megalit dan juga kebudayaan bagaimana membangun rumah. Kita bisa melihat itu. Artinya dia yang membawa sampai di Telamaira, kemudian sampai di tempat lain. Bahkan kemudian dari Telamaira itu kita tahu kemudian bagaimana penyebaran anak-anak dari Gea. Itu sudah ada, misalnya Anda bisa menonton pada Kijang Putih, posting Kijang Putih dan penyebaran leluhur. Jadi sudah ada itu bagaimana penyebaran putra-putra dari Gea kemudian ke seluruh Pulau Nias, dan tentu pengetahuan pembangunan rumah ini juga mereka bawa. Juga semua kebudayaan dan tradisi lainnya mereka juga membawanya di tempat mereka yang baru. Misalnya dari Telamaira atau Onowembo Idanoi pindah ke Nias Barat, ya, pindah ke Nias Barat di Lahemi. Gemi yang pindah dari Telamaira atau Onowembo Idanoi kemudian menuju Nias Barat, dia juga mengembangkan kebudayaan itu. Jadi boleh dikatakan Gomo kemudian masuk ke Telamaira, ada yang ke Nias Barat, ada yang ke Nias Utara, Gunung Stoli, lain sebagainya. Hampir semua Pulau Nias kemudian memiliki rumah yang filosofinya sebenarnya secara arsitektur mulai dari bawah sama, hanya bentuknya yang berbeda, filosofinya sama. Ya, fungsi-fungsinya juga bisa dikatakan masih sama. Hanya perubahan-perubahan penempatannya. Bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan dan peradaban itu dengan meninggalkan, dengan menyisakan ciri khas dari kebudayaan tersebut. Berbahan kayu, kemudian tanpa pakai besi, kemudian pakai atap yang tinggi supaya air mengalir cepat, karena curah hujan di Pulau Nias ini cukup tinggi. 70% dalam setahun curah hujannya. Sehingga kalau atapnya terlalu rendah atau datar, maka air tidak akan mengalir. Begitulah sejarah hadirnya rumah adat di Pulau Nias. Hia yang memulai, kemudian generasi dan keturunannya kemudian menyebarkan itu ke seluruh Pulau Nias, dan dimulai di Sifalaga, Gomo, Berenadu, lalu menyebar ke seluruh Pulau Nias. Satu lagi pertanyaan, kapan ya kira-kira itu rumah adat Nias atau pengetahuan tentang hunian permanen itu dimulai? Nah, kapan kira-kira? Nah, kalau kita bicara soal kapan ini mesti ada pengujiannya, tetapi dari generasi, dari silsilah yang bisa kita baca, itu boleh diperkirakan bahwa Hia itu hadir atau sampai di Pulau Nias sekitar 700 atau 750 tahun yang lalu. Lalu setelah itu barulah dimulai, karena kita bisa melihat kemudian umur megalit yang ada di Pulau Nias yang paling tuanya
baru 600 tahun. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu sekitar 700 tahun yang lalu Hia hadir di Pulau Nias. Tentu dia tidak langsung memulai membangun rumah itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ketika Hia itu hadir, disitulah kemudian dia memulai pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan di Pulau Nias. Jadi Hia kemudian menjadi seperti pembawa cahaya, dia seperti matahari. Setiap orang yang sudah hadir sebelumnya mengikatkan diri kepada Hia atau keturunan Hia. Jadi boleh kita katakan bahwa rumah adat Nias yang sekarang ini tidak lepas dari kehadiran seorang sosok leluhur bernama Hia Walangi Sinada atau Hia Walangi Adu, atau juga sering dikatakan Hia Walangi Luo. Inilah sosok di balik rumah adat ini, dan Hia memiliki pengetahuan dan kecerdasan yang luar biasa. Dia membawa semua pengetahuan itu di sini, dan semua yang ada masyarakat sebelumnya kemudian seperti terkalahkan atau tenggelam oleh kehadiran leluhur bernama Hia. Nah, itulah sepenggal cerita atau sejarah bagaimana hadirnya rumah adat di Pulau Nias yang pada awalnya disebut sebagai Omoniha. Omoniha. Kalau orang Nias disebut sebagai Ononiha dan Pulau Nias disebut sebagai Tanuniha, maka rumah orang Nias itu disebut sebagai Omoniha pada awalnya. Lalu mengapa kemudian menjadi Omohada? Nah, rumah tradisional Nias, rumah Nias bukanlah rumah tempat hunian biasa. Rumah ini, rumah di mana kita tinggal ini, rumah adat itu, rumah tradisional itu bukanlah rumah biasa. Sebab ketika dimulai perencanaan pembangunan rumah itu sampai selesai, semua aspek kehidupan, adat istiadat, berbagai ritual mengikuti atau mengiringi proses dan tahapan pembangunan rumah adat Nias, sehingga nama rumah Nias itu yang tadinya Omoniha menjadi rumah adat. Artinya rumah di mana adat istiadat dipraktekan, dikembangkan, dan dihayati. Jadi sudah ada peningkatan fungsi, bangunan yang memiliki peningkatan fungsi, bukan lagi sekedar rumah, tetapi menjadi rumah kebudayaan dan pangkalan pelestarian kebudayaan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak agar kita tetap melindungi dan melestarikan rumah adat Nias, karena kearifan terbesar leluhur orang Nias yang hadir pada rumah ini sungguh luar biasa. Kita jangan kehilangan kearifan dan pengetahuan terbesar yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita di Pulau Nias ini. Semoga pencerahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tentu ini menurut saya, kita akan mendengarkan pencerahan-pencerahan dari orang lain juga yang telah mendengarkan penjelasan saya ini. Disilakan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kebudayaan atau edukasi kebudayaan kepada publik, supaya masyarakat semakin tahu apa keunikan, apa kehebatan, bagaimana keragaman kebudayaan kita di Pulau Nias. Terima kasih, Yahoo. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda,
dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya'akobu